Hai Besti Keuangan, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, dari judulnya aja nih, udah pada tahu belum ya petty cash itu apa? Oke, kali ini kita mau bahas apa itu petty cash, tujuannya untuk apa, dan gimana sih cara ngelolanya? Pokoknya wajib banget simak video ini sampai akhir. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu. Petty cash atau kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Seringnya, kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain klien, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan sebagainya. Pemegang kas kecil dalam perusahaan disebut sebagai kasir kas kecil. Karakteristik kas kecil adalah jumlahnya telah ditentukan oleh pihak manajemen dan setiap perusahaan akan mendapatkan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan tersebut. Dan dana kas kecil tersebut lainnya akan disimpan di dalam petty cash box. Lalu, tujuan kas kecil apa ya? Ada beberapa tujuan kas kecil, di antaranya yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di dalam kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis atau pimpinan. Dan yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Kalau cara mengelola kas kecil bagaimana ya? Nah, berikut ini langkah-langkah dalam mengelola kas kecil. Yang pertama, menetapkan batas saldo kas kecil. Yang kedua, menentukan kasir kas kecil atau orang yang bertanggung jawab dalam pendistribusian uang kas kecil. Pengisian kembali kas kecil disesuaikan dengan batas saldo yang telah ditetapkan. Jika saldo kas kecil minim, maka kasir harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada financial controller. Dan yang keempat, penggunaan kas kecil. Kasir hanya bisa melakukan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh financial controller. Kasir juga harus memberikan bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian transaksi baru bisa dilakukan. Oke Besti Keuangan, terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya Ilmu Keuangan, dan juga follow IG Ilmu Keuangan, dan juga untuk dapetin info-info menarik, jangan lupa untuk follow telegramnya Ilmu Keuangan, linknya ada di description ya.